Bab 801. Kesadaran spiritual Master Narsi menyelimuti tubuh Dev, tapi Dev tidak melawan sedikit pun, sehingga memungkinkan Master Narsi untuk menyelidiki kekuatannya. Setelah menyelidiki beberapa kali, Master Narsi mengernyitkan keningnya, kekuatan Dev memanglah kekuatan seorang Grandmaster, tapi di dalam tubuh Dev ada aura tersembunyi yang tidak bisa dideteksi oleh Master Narsi, mungkin Dev memiliki semacam senjata ajaib di dalam tubuhnya dan Dev mengandalkan hal ini. Kamu hanya memiliki kekuatan seorang Grandmaster juga berani mengusulkan pertarungan tunggal, apakah kamu bosan hidup atau merasa kamu memiliki sesuatu yang bisa kamu andalkan? Master Narsi berkata sambil tersenyum dingin. Perkataan ini bisa dimaksud sebagai sebuah peringatan untuk Dev, yang memberitahukan kepada Dev bahwa dirinya sudah mengetahui rahasia Dev. Dev berkata dengan raut wajah sombong, tidak perlu mengandalkan apapun untuk mengalahkanmu, kalau kamu punya kemampuan silahkan gunakan saja. Ucapanmu sombong sekali, hari ini dengan menggunakan satu tangan saja saya sudah bisa membunuhmu. Setelah selesai bicara, lengan baju Master Narsi menggembung seperti seekor naga yang panjang, kemudian bintik-bintik cahaya yang tidak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar Master Narsi dan membuat seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dev yang melihat itu segera mengerahkan kekuatan spiritualnya, jari-jarinya mulai menjentik dengan cepat dan sebuah hembusan angin perlahan-lahan terbentuk di hadapan Dev, hembusan angin itu semakin lama semakin besar, hingga menerbangkan bebatuan yang ada di tanah. Melihat hembusan angin yang terbentuk di depan Dev, sudut bibir Master Narsi terangkat, keterampilan sepele. Setelah berkata, dua mantra tiba-tiba melesat keluar dari lengan baju Master Narsi, dan cahaya dari tubuhnya menyinari dua susunan mantra itu, merubah dua susunan mantra itu menjadi dua ekor naga emas yang melesat ke arah Dev dengan cepat. Melihat pemandangan ini, raut wajah Alfred dan beberapa tetua lainnya seketika menunjukkan keterkejutan, kekuatan sihir ini, memang sangat hebat. Bam bam bam. Dua naga emas itu bergerak naik turun mengikuti lambaian kedua tangan Master Narsi dan menuju ke arah Dev. Dev tidak terlihat gentar, dengan satu jentikan tangannya, hembusan angin yang ada di depannya segera menju ke arah dua ekor naga emas itu dan dalam sekejap dua ekor naga emas itu dililit oleh hembusan badai dan berputar bersama dengan badai itu. Dengan perputaran angin yang cepat, kedua naga emas itu menghilang dalam sekejap dan kembali berubah menjadi bintik-bintik cahaya, sementara hembusan angin itu juga berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini, selain sisa puing-puing yang berada di antara Dev dan Master Narsi, tidak ada yang berubah sedikit pun dari kedua orang itu, seolah mereka tidak bertarung sama sekali. Hanya itu kemampuanmu, Dev berkata dengan tatapan mencibir. Raut wajah Master Narsi berubah menjadi sangat jelek, sepasang matanya menatap Dev dengan erat dan menggertakkan giginya dengan keras, tidak disangka kamu begitu mahir dalam teknik sihir, saya terlalu meremehkanmu, hari ini saya akan menunjukkan kepadamu formasi perangkap naga milikku. Setelah selesai berkata, Master Narsi perlahan mengulurkan dua telapak tangannya. Setelah itu dia mulai melantunkan mantra-mantra kuno dan sepasang tangannya secara bersamaan terus mengeluarkan segel mantra yang terus meledak di udara. Tidak lama kemudian, puncak pegunungan tampak berguncang dan retakan mulai muncul di sekitar Dev, dari retakan itu rantai yang memiliki ketebalan seperti sebuah lengan muncul, rantai berwarna hitam itu dilingkari oleh energi jahat yang tidak terhitung jumlahnya. Dengan total 9 rantai, bagaikan 9 ular piton dengan mulut yang terbuka lebar, siap untuk menyerang Dev yang saat itu sedang mengernyitkan keningnya dengan erat. Awalnya Dev ingin menggunakan seni konsentrasi hati untuk menyerap energi jahat dari formasi perangkap naga itu, tapi saat melihat situasi ini, dia takut dia akan terbunuh oleh Master Narsi sebelum bisa menyerap seluruh energi jahat itu, kekuatan Master Narsi juga jauh lebih kuat daripada yang dibayangkan oleh Dev. Pedang naga. Tangan kanan Dev terbuka dan sebuah pedang dengan kobaran api menyala muncul di tangan Dev. Saat melihat pedang naga, sepasang mata Master Narsi seketika membelalak, ternyata ini andalanmu. Bab 802. Dev tidak mengatakan apapun, dia mengangkat pedang naga di tangannya dan menebaskannya di udara, nyala api membara di atas pedang naga, dan semburan lidah api keluar dari pedang naga, di saat yang bersamaan pedang naga juga mengeluarkan bunyi yang lembut. Pedang naga dan Dev sudah lama menjadi satu kesatuan, semburan api yang baru saja keluar dari pedang naga merupakan kekuatan spiritual yang ada di dalam tubuh Dev, dengan total 9 semburan lidah api mengarah ke arah 9 rantai. Seh seh seh. Saat lidah api menyentuh rantai, energi jahat yang ada pada rantai itu seketika terbakar, dan diikuti dengan suara patahan yang terdengar. 9 rantai itu terbakar oleh api dan semuanya jatuh ke tanah dalam kondisi patah seperti ular piton yang kepalanya terpenggal, lalu berubah menjadi bubuk dan menghilang, sementara retakan yang muncul di tanah seketika menutup kembali dengan cepat. Dev mengarahkan pedang naga di tangannya ke arah Master Narsi dan berkata dengan dingin, hanya seperti itu keterampilanmu, kalau ada kemampuan lainnya silahkan keluarkan. Melihat formasi perangkap naganya begitu rentan di depan Dev, raut wajah Master Narsi seketika menjadi sangat jelek.
Sedangkan saat ini Hasan menatap Dev dengan penuh keterkejutan, dia tidak mengerti, hanya dalam waktu beberapa hari, kekuatan Dev sepertinya sudah meningkat pesat. Nak, kamu mengandalkan pedang pusaka di tanganmu, saya tidak bisa melakukan apapun padamu hari ini, tapi cepat atau lambat, saya pasti akan mencarimu untuk balas dendam. Setelah selesai berkata, sosok Master Narsi tiba-tiba mundur dan dalam satu hentakan dia mundur ke arah gunung dan langsung melarikan diri. Hasan yang melihat itu hampir mengumpat, dia dan Master Narsi berada di jalur yang sama, Master Narsi melarikan diri tanpa memberitahu dirinya, bukankah itu membiarkan dia tetap tinggal untuk mati mewakili orang lain? Hasan tidak berani ragu-ragu, dia berbalik dan hendak kabur, membalaskan dendam kematian putranya tidak lagi penting saat ini, bisa mempertahankan nyawanya lebih penting. Melihat Master Narsi dan Hasan berbalik lalu kabur, tanpa sikap seperti seseorang yang berwibawa sedikit pun membuat Alfred dan beberapa tetua lainnya merasa terkejut. Saat Alfred dan yang lainnya tersadar dari fenungan mereka dan ingin mengejar mereka, Dev menghentikan mereka. Tidak perlu dikejar. Dev menyimpan kembali pedang naga, wajahnya memucat tanpa jejak darah. Penguasa lembah, kamu tidak apa-apa. Alfred yang melihat penampilan Dev segera bertanya dengan tergesa-gesa. Dev menggelengkan kepalanya, tapi kemudian dia memuntahkan seteguk darah. Sihir Master Narsi memang sangat hebat, kalau tadi Dev tidak bersikeras bertahan, dan menakut-nakuti orang itu sampai kabur, maka akan menjadi situasi yang sangat buruk. Dev dibantu oleh Alfred dan yang lainnya turun dari gunung, awalnya Dev berencana untuk kembali hari ini, tapi saat ini sepertinya dia hanya bisa menetap 1 hari di lembah pengobatan untuk merawat lukanya. Keesokan harinya, Dev bersikeras untuk meninggalkan lembah pengobatan tidak peduli bagaimana Alfred dan yang lainnya membujuk, kalau tidak dia tidak akan bisa sampai ke pulau tak bernama di hari ke-15 bulan ke-7 penanggalan lunar. Setelah meninggalkan lembah pengobatan, Dev membeli tiket pesawat menuju ke kota Lamar, untuk pergi ke pulau tak bernama dia harus naik kapal dari kota Lamar, karena kapal menuju ke pulau tak bernama hanya ada di sana. Saat Dev terbang ke kota Lamar, hari sudah gelap, setelah memesan tiket kapal Dev mencari penginapan untuk beristirahat, dan bersiap untuk naik kapal menuju ke pulau tak bernama keesokan harinya. Dan di saat Dev sedang makan malam di penginapan, dia menyadari penginapan itu sangat ramai, banyak tamu yang berlalu lalang, dan sebagian tubuh dari para tamu memancarkan aura, jelas terlihat mereka adalah ahli bela diri. Dev merasa sangat aneh, di kota Lamar yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu terkenal ini bagaimana bisa menarik perhatian begitu banyak ahli bela diri. Karena kamar-kamar sudah terisi penuh sejak awal, Dev tidak punya pilihan lain selain mencari orang dalam di penginapan ini untuk memesan kamar dengan harga tinggi, dan mencoba meminta orang dalam itu untuk mencarikan kamar untuknya. Saudara, kenapa bisa ada begitu banyak orang di penginapan kalian? Dev bertanya kepada seorang petugas penginapan yang dia temukan. Saya juga tidak tahu jelas, entah apa yang terjadi hari ini sehingga penginapan kami kedatangan begitu banyak orang, sepertinya semuanya bersiap untuk melaut. Tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan. Pelayan itu berkata dan menggelengkan kepalanya. Bab 803. Dev melirik pelayan itu, dia tahu kalau pelayan itu hanya orang biasa, pasti tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang itu di sini, jadi dia mengeluarkan segepok uang dari sakunya yang bernilai beberapa juta lalu menyodorkannya ke tangan pelayan itu. Saudara, bantulah saya mencari sebuah kamar, saya akan menginap 1 malam lalu pergi. Dev tidak ingin berkeliling untuk mencari penginapan lagi, jika penginapan ini tidak memiliki kamar yang tersisa maka sepertinya penginapan lainnya juga sama. Pelayan itu berkata dengan serba salah, ini, kami benar-benar tidak memiliki kamar lagi di sini, manajer kami bahkan sudah tidak dapat menemukan kamar yang tersedia saat ini. Meskipun pelayan itu berkata demikian, tapi tatapan matanya melekat erat pada segepok uang yang ada di tangannya, jelas dia ingin mendapatkan beberapa juta lagi dari Dev. Melihat hal ini, Dev bergegas mengeluarkan segepok uang lagi dan kali ini juga bernilai beberapa juta, lalu langsung menyerahkannya ke tangan pelayan itu. Saudara, bantulah saya, Dev berkata sambil tersenyum. Pelayan itu melihat tumpukan uang tebal yang ada di tangannya dan menatap lurus ke arah tumpukan uang itu lalu menggertakkan giginya dan berkata, Tuan, memang tidak ada kamar lagi, tapi jika kamu tidak keberatan kamu bisa tinggal di kamar asrama kami, jangan khawatir, hanya kamu sendiri yang akan tidur di sana, saya akan mengusir semua rekan-rekan yang ada di dalam. Baik, yang penting ada tempat untuk tidur saja. Dev tersenyum, saudara, apakah kalian mempunyai makanan di sini? Kalau ada bantu saya menyiapkan sedikit makanan ya. Ada. Duduklah sebentar, saya akan segera menyiapkannya. Pelayan itu bergegas pergi untuk menyiapkan makanan. Tampaknya mempunyai uang memang menyenangkan sekali, melihat raut wajah pelayan itu menjadi begitu gembira, Dev mencari tempat duduk di sudut ruangan dan duduk. Saat ini, di restoran di dalam penginapan, ada banyak orang yang datang untuk makan, dan Dev menemukan wajah yang tampak tidak asing tidak jauh dari tempat dia duduk.
Roy Bastian dari keluarga Bastian di kota Gamma. Sejak Dev membunuh Wira, dia tidak pernah melihat orang-orang dari keluarga Bastian lagi, juga belum ada orang dari keluarga Bastian yang mencarinya untuk balas dendam. Roy sedang duduk di sebuah meja bersama dengan seorang pria yang sangat mirip dengannya, dan di belakang mereka ada beberapa bawahan dari keluarga Bastian yang secara mengejutkan memiliki kekuatan di ranah Grandmaster. Dev menoleh perlahan agar Roy tidak melihatnya, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak diperlukan. Dev sedang tidak ingin menimbulkan masalah saat ini, dia hanya ingin pergi ke pulau tak bernama. Dev memasang telinganya dan mendengarkan percakapan Roy dan yang lainnya dengan seksama. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Dev saat ini, dia dapat mendengar dengan jelas percakapan dua pria itu walau mereka berada di jarak puluhan meter dari dirinya. Kakak kedua, pulau yang kamu bicarakan ini, apakah benar-benar begitu ajaib? Apakah benar ada naga raksasa di sana? Saya sudah setua ini dan belum pernah melihat naga sungguhan seumur hidup saya, itu tidak hanya legenda bukan? Saat ini, suara Roy terdengar sangat jelas di telinga Dev. Baru di saat itulah Dev menyadari kalau orang yang duduk bersama Roy adalah kakak keduanya Roy, Raul Bastian. Saya tidak tahu apakah benar ada naga atau tidak, tapi di Pulau Naga pasti ada hewan langka yang eksotis, kalau saya bisa mendapatkan pil hewan buas itu pasti akan sangat membantu bagi Fatihanku. Raul berkata dengan tatapan mata yang dipenuhi dengan rasa antisipasi. Kakak kedua, ceritakan padaku tentang tanah keluarga Bastian ya, saya dengar orang-orang dari keluarga Bastian di tempat itu merupakan makhluk abadi yang bisa terbang ke langit, apakah sekarang kamu juga sudah menjadi makhluk abadi? Roy tampak seperti seorang murid kecil yang berharap Raul akan memberitahukan tentang tanah keluarga Bastian kepadanya. Raul menyipitkan matanya, sudah berapa kali saya katakan padamu, jangan mencari hal-hal yang tidak seharusnya kamu ketahui, semakin banyak yang kamu tahu juga tidak ada gunanya. Melihat kakak keduanya menjadi marah, Roy segera mengangguk, saya mengerti. Setelah keheningan sesaat dalam pembicaraan dua orang itu, Roy kembali buka mulut, kakak kedua, kakak pertama sudah dibunuh oleh Dev, kali ini kamu pergi ke Pulau Naga untuk menemukan pil hewan buas lalu bisa membunuh Dev dan membalaskan dendam kakak pertama bukan? Membunuhnya, tidak perlu menunggu sampai menemukan pil hewan buas, hanya saja pergi ke Pulau Naga kali ini adalah masukan dari kepala klan, saya harus menyelesaikan perintah dari kepala klan sebelum pergi mencari Dev untuk balas dendam. Raul mendengus dingin, jelas dia sama sekali tidak menganggap serius Dev. Bab 804. Benar, kakak kedua sekarang sudah menjadi makhluk abadi, mana bisa dibandingkan dengan bocah seperti Dev itu, kakak kedua ingin membunuhnya hanya cukup menggerakkan jari saja, biarkan saja si Dev itu hidup beberapa hari lagi. Roy mulai memuji-muji kakak keduanya sendiri. Di saat ini, sekelompok pria tiba-tiba menerobos masuk, pemuda yang memimpin menyapu kerumunan dengan tatapan meremehkan. Kemudian seorang pria di belakang pemuda itu maju selangkah dan berdeham, Tuan Muda Robi Tantra telah tiba, semuanya keluar, kami sudah memesan seluruh tempat ini. Mendengar nada bicara orang itu, seolah seorang kaisar sedang melakukan perjalanan di zaman dahulu kala, orang lainnya harus menyingkir. Melihat pemandangan di hadapan mereka, semua orang mendengus, bagaimanapun mereka yang datang kemari untuk makan merupakan para ahli bela diri, bukan orang biasa, dan banyak keluarga besar di antara mereka, bagaimana mungkin mereka bisa ditakut-takuti oleh perkataan seperti itu. Meski banyak orang yang mencibir namun raut wajah Raul tiba-tiba sedikit berubah. Ayo kita pergi, Raul berkata pada Roy. Kakak kedua, apa yang kamu takutkan? Siapa orang itu? Roy menatap Raul dengan bingung. Bagaimanapun keluarga Bastian bisa dianggap sebagai keluarga besar di kota Gamma, apalagi Raul bahkan sudah memasuki klan keluarga Bastian, mempraktikkan ilmu keabadian, bagaimana mungkin dia bisa takut pada seorang Tuan Muda Robi? Terlebih lagi, Roy bahkan belum pernah mendengar tentang keluarga Tantra, di kota Gamma juga sepertinya tidak ada keluarga hebat seperti itu. Diam, Raul memelototi Roy, lalu bangkit berdiri dan berjalan keluar. Roy yang melihat itu hanya bisa membawa para bawahannya pergi. Saat Raul melewati pemuda itu mau tidak mau menatap Raul dua kali. Meskipun orang-orang dari keluarga Bastian sudah pergi, tapi orang lainnya tetap tidak mau bergerak, dan tidak berniat untuk pergi. Melihat itu, raut wajah pemuda itu menjadi dingin, dan bawahannya yang tadi melangkah maju seketika meledakkan auranya, dan dalam sekejap seluruh restoran menjadi seperti gua di pegunungan es dan membuat orang merasakan kedinginan yang menusuk hingga ke tulang. Saat ini, banyak raut wajah orang-orang yang berubah drastis, lalu bergegas pergi, hanya dengan auranya saja mereka sudah tahu kalau pihak lain adalah Master dan bukan seseorang yang bisa mereka singgung. Great Grandmaster. Dev tidak bisa tidak terkejut setelah merasakan aura itu, dia tidak menyangka seorang bawahan dari pihak lain sudah mencapai ranah Great Grandmaster. Perlu diingat orang-orang yang bisa mencapai ranah Great Grandmaster mana yang bukan merupakan seorang tuan, bagaimana mungkin bisa menjadi seorang bawalian.
Dalam sekejap, semua orang yang ada di dalam restoran melarikan diri dan hanya menyisakan seorang Dev yang duduk di sudut ruangan menunggu makanannya dalam diam. Pihak lain melihat Dev yang tidak mau pergi membelalak, dan sebuah ledakan aura langsung diarahkan kepada Dev. Dev menundukkan kepalanya sedikit, seolah tidak menyadari kalau pihak lawan sedang menyerangnya. Namun saat aura itu tiba di hadapan Dev, Dev seolah memiliki penghalang dari udara tipis di sekelilingnya dan langsung menghalangi aura itu. Brak-brak-brak. Aura yang terhalang menghantam meja yang ada di sekitar, dan membuat meja itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Kali ini, pihak lain seketika tercengang, sepasang matanya menatap Dev dengan tidak percaya, dan sepasang mata Tuan Muda Robi juga sedikit tertuju pada Dev. Tuan, ini makananmu. Saat ini, pelayan yang tadi menerima uang Dev datang dengan membawa hidangan yang sangat mewah. Namun saat melihat restoran yang tadinya sangat ramai saat ini sudah kosong dan hanya tersisa beberapa orang, membuat pelayan itu sedikit terkejut. Letakkan saja makanannya, kamu sudah boleh pergi. Dev berkata dengan ringan kepada pelayan itu. Oh, baik. Pelayan itu melihat meja dan kursi yang hancur berantakan di tanah bergegas menganggukkan kepalanya. Bekerja di sini, dia tahu kerap ada orang yang berkelahi dan menimbulkan masalah, dan saat melihat pemandangan itu, sepertinya ada orang yang berkelahi lagi, agar dirinya tidak tertimpa kesialan. Pelayan itu bergegas meletakkan lauknya lalu segera pergi. Bab 805. Dev mengangkat sumpitnya dan mulai makan dengan perlahan, tanpa melihat ke arah para pria yang ada di samping sama sekali. Pria yang baru saja menyerang Dev memasang ekspresi wajah yang dingin, dia mengepalkan tangannya dan bersiap untuk menyerang lagi, tapi dia dihentikan oleh Tuan Muda Robi dengan lambaian tangannya. Setelah melirik Dev beberapa kali lagi, Tuan Muda Robi mencari tempat untuk duduk, dan seseorang pergi untuk menyiapkan makanan. Beberapa menit kemudian, Dev sudah selesai makan lalu bangkit berdiri dan berjalan keluar dari restoran, tanpa memandang langsung ke arah para pria itu sejak awal. Tuan Muda. Pria yang tadi menyerang melihat Dev berjalan keluar dengan begitu arogan dan menatap Tuan Muda Robi dengan raut wajah penuh ketidakpuasan. Tuan Muda Robi melambaikan tangannya, dia hanya melirik punggung Dev dan tidak mengatakan apapun. Setelah Dev berjalan keluar dari restoran, awalnya dia berencana untuk mencari pelayan itu, agar dia membawa dirinya pergi ke asrama mereka untuk beristirahat, dan menyegarkan diri. Tapi setelah mencari ke sana kemari, Dev tidak menemukan orang itu, mungkin dia sudah bersembunyi ketakutan karena melihat ada orang yang akan berkelahi. Dev tidak berdaya dan hanya bisa berjalan keluar dari penginapan, lalu berjalan-jalan di jalanan Kota Lamar. Kota Lamar adalah daerah kecil, namun lokasinya berada tepat di sebelah laut, pemandangan lautan yang luas bisa dilihat dari sini. Ada deretan villa di tepi pantai dengan pemandangan lautan, meskipun saat ini sudah larut malam tapi masih banyak orang yang bermain-main di pantai. Dev berjalan perlahan ke arah pantai, ini adalah pertama kalinya dia melihat langsung pemandangan laut, laut yang tidak berujung membuat manusia merasa begitu kecil, di hadapan laut yang begitu luas, kekuatan sebesar apapun tidak berarti sama sekali. Di laut, mercusuar yang berada jauh di sana sedang berputar, cahaya lampu sedang menunjukkan arah kepada kapal yang lewat, Dev yang menatap mercusuar dari kejauhan merasa sedikit bingung, dia tidak tahu di mana jalannya dan kemana arah tujuannya sendiri. Sekarang Dev tiba-tiba merasa takut, dia engkut mengetahui identitas aslinya, walau dia tahu apa yang bisa dia lakukan. Dev menarik pandangannya perlahan, lalu menggelengkan kepalanya agar dia tidak memikirkan hal yang tidak-tidak lagi, yang bisa dia lakukan saat ini hanyalah berjalan selangkah demi selangkah. Dev berjalan perlahan di sepanjang pantai, dengan gadis-gadis yang mengenakan bikini berlari melewati sisinya dari waktu ke waktu. Para gadis ini berkulit putih dan memiliki lekuk tubuh yang sangat bagus. Dev hanya mengangkat pandangannya sejenak lalu segera mengalihkan pandangannya. Meskipun gadis-gadis ini sangat cantik, tapi mereka masih terlalu jauh jika dibandingkan dengan Yuki, hanya dari temperamennya saja, para gadis ini sudah kalah. Bagaimanapun Yuki dibesarkan dalam keluarga kaya, dia memiliki aura dari seorang gadis kaya pada dirinya yang tidak dimiliki oleh gadis lainnya. Dan juga Ellie yang memiliki aura gagah pada tubuhnya, itu juga aura yang jarang dimiliki oleh gadis lainnya, karena bagaimanapun dulu Ellie merupakan anggota dari Majelis Perlindungan Hukum, saat dia mengenakan seragam ditambah dengan bentuk tubuhnya yang sempurna, jelas-jelas akan terlihat luar biasa. Pikiran Dev tanpa sadar dipenuhi dengan Yuki dan yang lainnya, dan saat memikirkan tentang Ellie, benak Dev dipenuhi dengan adegan saat Ellie telanjang dan digendong olehnya. Dev tidak memikirkannya, tapi saat teringat, Dev tiba-tiba menyadari kalau dirinya mulai bereaksi. Karena Dev juga merupakan seorang pria yang normal, dia juga memiliki hawa nafsu dan keinginan seperti orang pada umumnya, oleh karena itu wajar saja kalau dia bereaksi saat teringat pada pemandangan seperti itu. Aduh, entah kemana Paman Bram membawa mereka pergi. Dev menghela nafas panjang, dia sudah berhari-hari tidak bisa menghubungi Yuki dan yang lainnya, Dev mulai sedikit merindukan mereka.
Di saat Dev menghela nafas dan hendak meninggalkan pantai, tiba-tiba ada beberapa sosok di depannya yang membuat Dev tercengang. Beberapa gadis di depannya hanya mengenakan pakaian renang, bermain dan bersenang-senang di pantai, di sekitar mereka juga ada banyak pria, yang menjatuhkan pandangan mereka pada tubuh para gadis ini. Bab 806. Saat Dev menjatuhkan pandangannya pada beberapa gadis itu, dia seketika tercengang, karena para gadis itu bukanlah orang lain, melainkan Yuki dan yang lainnya. Yuki, Ellie, Elena dan Wenny terlihat sedang bermain-main dengan senang menggunakan pakaian renang mereka berempat membentuk tim berdua dan saling menyiramkan air laut pada satu sama lain. Dev tercengang di tempat, dia tidak mengerti kenapa Yuki dan yang lainnya bisa datang ke tempat ini, lalu Wenny, bagaimana dia juga bisa muncul di sini. Halo gadis-gadis cantik, apakah kalian tertarik untuk naik speedboat dan merasakan angin laut bersama? Pada saat itu, seorang pria yang mengenakan kacamata hitam dan berpakaian trendy berjalan mendekati Yuki dan yang lainnya, lalu bertanya dengan wajah tersanjung. Yuki dan yang lainnya hanya melirik pria itu dan mengabaikannya, karena hari ini entah sudah berapa banyak pria yang memulai percakapan dengan mereka. Pria itu kembali membuka mulut saat melihat tidak ada orang yang memperdulikannya. Gadis-gadis cantik, nama saya Eric Charlie, Hendra Charlie yang merupakan orang terkaya di kota Lamar ini adalah ayah saya. Apakah kalian melihat beberapa speedboat yang berada tidak jauh dari sini? Semua itu adalah milikku. Eric mengungkapkan statusnya sebagai putra orang terkaya karena saat dia mengungkapkannya, tidak peduli gadis sependiam apapun akan menunjukkan sikap liar mereka kepadanya. Namun sayangnya, Yuki dan yang lainnya seolah tidak mendengar perkataannya, dan terus bermain dengan bahagia, tidak ada yang memperdulikannya. Hal ini membuat Eric sedikit canggung, dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Tuan muda Eric, karena mereka mengabaikanmu, untuk apa bersikap hangat pada orang yang bersikap dingin padamu, kami para gadis-gadis yang akan menemanimu. Di samping Eric, seorang gadis dengan pakaian yang memikat dan memiliki tubuh yang bagus berkata pada Eric. Iya. Eric menamparkan gadis itu, sialan, siapa yang bersikap hangat pada orang yang bersikap dingin denganku di kota Lamar ini tidak ada wanita yang tidak bisa saya, Eric, dapatkan. Setelah Eric selesai berkata, dia berjalan ke arah Yuki dan yang lainnya dengan wajah marah. Sedangkan gadis yang tadi baru saja dipukuli menjadi kaget dan tidak bisa mengatakan apapun, dia hanya bisa memegangi wajahnya dan air matanya berlinang. Saat ini, Yuki yang sedang mengenakan pakaian renang menunjukkan kulitnya yang seputih salju, disinai oleh cahaya rembulan membuat dia terlihat lebih putih lagi. Kali ini, Eric tidak mengatakan apapun, dia langsung mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan Yuki. Yuki terkejut, awalnya dia berniat untuk melangkah mundur tapi dia sudah diraih oleh Eric. Tangan kecil ini, benar-benar sangat lembut dan halus. Eric meraih tangan Yuki dan seketika berkata dengan senyuman bejat di wajahnya. Melihat Yuki dilecehkan, Ellie dan yang lainnya bergegas menghampiri, sedangkan Dev yang berada tidak jauh dari situ juga menjadi sangat marah dan segera berlari menghampiri. Tapi pada saat itu, sepasang mata Yuki menjadi dingin, dia mencengkram kerah baju Eric dengan satu tangan lalu membantingnya dengan keras dan Eric seketika tersungkur di atas pantai. Saat ini, Eric yang terbanting tidak bisa bernafas dan terus batuk-batuk. Tuan muda. Melihat Eric tersungkur di tanah, tiga pria kekar yang berada tidak jauh dari sana seketika berlari menghampiri dan memapa Eric dengan wajah gugup. Dev yang awalnya hendak membantu juga menghentikan langkah kakinya, dia menatap Yuki dengan wajah kaget, dia tidak menyangka baru beberapa hari tidak bertemu, Yuki sudah bisa melakukan ilmu bela diri, dan melihat serangan Yuki tadi tampaknya juga sangat kuat. Dev berdiri diam dan tidak melangkah maju, dia berencana melihat bagaimana Yuki dan yang lainnya menangani masalah ini. Saat ini, Ellie dan yang lainnya sudah berada di sisi Yuki, lalu menatap tajam ke arah Eric dan anak buahnya. Terutama Ellie, tatapan matanya penuh dengan keinginan membunuh, seolah sudah tidak sabar untuk membunuh beberapa orang ini. Ellie, Paman Bram sudah berpesan kita tidak boleh membuat masalah, kamu jangan terbawa emosi, tunggu setelah Dev datang baru kita bicarakan lagi. Merasakan aura pembunuh dari tubuh Ellie, Yuki segera membujuknya. Bab 807. Mendengar perkataan Yuki, aura pembunuh dari tubuh Ellie perlahan-lahan menghilang. Eric menatap Yuki, tatapan matanya penuh dengan kekejaman dan berkata, sialan, berani memukulku, tidak disangka kamu adalah wanita yang begitu seksi, hari ini saya pasti akan memainkanmu hingga mati-matian. Serang. Setelah berkata, Eric melambaikan tangannya dan tiga orang pria kekar itu segera menuju ke arah Yuki. Dev yang berdiri tidak jauh dari sana juga tidak bergerak karena melihat tiga orang pria kekar itu hanya orang biasa, bahkan bukan ahli bela diri dan tubuh mereka sama sekali tidak memancarkan aura, lagi pula dengan adanya Ellie, tiga orang itu sama sekali bukan tandingannya, tidak akan terjadi apa-apa pada Yuki. Kalian lihatlah, kebetulan saya bisa berlatih dengan tiga orang ini.
Setelah Yuki berkata, dia tiba-tiba langsung menyerang ke arah tiga pria kekar itu. Mengayunkan sebuah pukulan yang keras. Bam! Sebuah suara hantaman terdengar, dan seorang pria kekar terbang terhempas oleh pukulan Yuki, tubuhnya yang besar terbang sejauh belasan meter, dan menabrak pasir pantai dengan keras. Hal ini mengejutkan dua pria kekar lainnya dan juga Erik, yang menatap pemandangan di depannya dengan tidak percaya, tertegun, dia tidak menyangka seorang gadis yang terlihat lemah seperti Yuki ternyata memiliki kekuatan yang begitu kuat. Dev yang berada tidak jauh dari sana juga tercengang, pukulan Yuki tadi sudah sebanding dengan pukulan seorang ahli kekuatan batin, perlu diingat beberapa hari yang lalu, Yuki hanyalah seorang gadis biasa, bagaimana bisa hanya dalam waktu beberapa hari saja, Yuki sudah memiliki kekuatan batin. Sepertinya Yuki sendiri juga kaget dengan kekuatan dari pukulannya, dan setelah sekian lama dia baru berkata pada Eli dengan bersemangat, Eli, ini, benarkah itu pukulan saya? Kenapa tenaganya kuat sekali? Eli tersenyum, Yuki, sekarang kamu sudah memiliki kekuatan yang sebanding dengan ahli kekuatan batin, memukul orang biasa seperti ini pasti bisa menerbangkan mereka hanya dengan satu pukulan, kamu harus menyimpan sedikit kekuatanmu, kalau tidak satu pukulan itu bisa langsung membunuh mereka. Yuki mengangguk, lalu menatap ke arah dua pria kekar yang tersisa seperti seekor binatang buas yang menatap mangsanya. Dua pria kekar itu merasakan sesuatu yang tidak beres dari tatapan mata Yuki, mereka berbalik dan kabur, sama sekali tidak memperdulikan tuan muda Erik mereka lagi. Melihat pengawalnya sendiri sudah kabur, Erik gemetar ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri dengan tergesa-gesa. Saat ini, dia tidak lagi menatap Yuki sebagai seorang gadis cantik yang mengenakan pakaian renang, melainkan seekor binatang buas yang mengerikan. Kenapa kalian semua kabur? Saya belum sempat menikmatinya, membosankan sekali. Melihat Erik dan dua pengawalnya kabur, Yuki berkata dengan raut wajah tidak senang. Bukankah memukuli seseorang rasanya menyenangkan sekali? Eli bertanya sambil tersenyum dan menepuk pundak Yuki. Iya, menyenangkan sekali, saya ingin menemukan seseorang yang tidak tahu diri lalu menghajarnya habis-habisan. Yuki berkata sambil mengangguk, dia masih menikmati perasaan setelah menghajar seseorang tadi. Setelah Yuki selesai bicara, tiba-tiba ada sebuah tangan yang memegang pundak Yuki. Tangan itu tidak hanya menyentuh pundak Yuki, tetapi juga membelai pundaknya dengan lembut. Yuki mengernyitkan keningnya, dia segera berbalik dan mengayunkan tinjunya ke arah punggungnya. Namun saat Yuki berbalik, tinjunya tiba-tiba berhenti, karena dia melihat wajah Dev yang sedang tersenyum padanya. Dev. Yuki yang melihat Dev langsung melompat ke dalam pelukannya, dan membiarkan Dev menggendongnya. Kegembiraan Yuki menular pada Dev, Dev langsung memeluk Yuki dan memutarnya 2 kali. Karena Yuki mengenakan pakaian renang, Dev bisa merasakan dadanya yang lembut saat menggendongnya, dan sangat nyaman. Melihat Dev memeluk Yuki dan memutarnya, Eli yang berada di samping menunjukkan senyumannya, dia juga terlihat sedikit cemburu, hanya saja dia tidak berani menunjukkannya. Dev menurunkan Yuki menatap Eli sambil tersenyum dan berkata, Eli, tubuhmu juga terlihat bagus mengenakan pakaian renang, bagaimana kalau saya memeluk dan memutarmu 2 kali juga? Bab 808. Siapa yang mau dipeluk olehmu? Eli melirik Dev dengan malas. Saat itu, Elena dan Weni juga menghampiri, dua orang itu juga mengenakan pakaian renang, meskipun usia Weni sedikit lebih muda, tapi setelah beberapa bulan tidak bertemu dengannya, Dev menyadari kalau Weni juga tumbuh cukup banyak. Kakak Dev. Weni berteriak dengan gembira setelah melihat Dev. Weni, kenapa kamu bisa bersama dengan mereka? Di mana pemimpin Wu Wei? Dev merasa heran, saat itu Yayasan Sahara dihancurkan, ayah Weni, pemimpin Busu dibunuh, lalu akhirnya Dev yang membalaskan dendam dan pemimpin Wu Wei membawa pergi Weni, kenapa Weni sekarang muncul di sini? Paman Wu Wei sedang mengasingkan diri, saya. Sudahlah, kita bicarakan lagi setelah pulang, di sini terlalu banyak orang. Yuki menarik Dev dan Weni menutup mulutnya setelah melihat pemandangan itu. Saat ini, semua orang yang ada di pantai melihat Dev yang dikelilingi oleh 4 orang gadis dan pergi bersama merasa sangat iri, mereka semua tidak sabar untuk menelan Dev hidup-hidup. Dev, di mana kakakku? Bukankah kamu pergi bersama dengannya? Apakah dia masih menetap di desa Ikigaru? Dalam perjalanan, Elena bertanya pada Dev. Kakakmu sudah meninggalkan desa Ikigaru, ayah dan ibu kalian memang dibunuh oleh Raja Ikigaru. Dev menceritakan semua kejadian di desa Ikigaru kepada Elena, termasuk perseteruan yang terjadi antara orang tuanya dengan Raja Ikigaru. Dalam perjalanan, Elena mendengarkannya dan tidak mengatakan apapun, entah apa yang sedang dia pikirkan, tapi wajahnya tidak terlihat sedih, karena sejak kecil hingga dewasa dia belum pernah melihat rupa orang tuanya, oleh karena itu dia juga tidak merasakan perasaan apapun. Dev mengikuti Yuki dan yang lainnya ke sebuah penginapan. Penginapan ini adalah penginapan yang tadi didatangi oleh Dev, hanya saja Yuki dan yang lainnya sudah memesan kamar sejak awal.
Setelah membawa Dev naik ke atas, Yuki mengetuk pintu sebuah kamar. Dan saat pintu kamar itu terbuka, Dev menemukan orang yang membuka pintu adalah Bram, sedangkan di belakang Bram, masih ada satu orang yang membuat Dev terdiam sejenak. Ryu. Dev membelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan, dia sama sekali tidak mengerti kenapa Ryu bisa ada di sini. Sejak bebas dari penjara, Dev tidak pernah bertemu lagi dengan Ryu. Suatu kali Dev hendak pergi ke penjara untuk mencari Ryu, bahkan ingin menggunakan koneksinya untuk mengeluarkan Ryu, namun akhirnya dia mendapati Ryu sudah tidak berada di dalam penjara lagi. Saat itu Dev merasa bingung. Sekarang dia tidak menyangka Ryu akan muncul di sini, dan jelas-jelas dia sedang bersama dengan Yuki dan yang lainnya. Masuk, bicarakan di dalam saja. Bram berteriak, membuat Dev yang sedang termenung seketika kaget dan tersadar lalu berjalan memasuki kamar. Melihat ruangan yang penuh dengan orang, Dev sudah bingung sejak awal, saat ini dia sangat membutuhkan penjelasan dari seseorang. Ryu berkata pada Weni, bawalah yang lainnya pergi ke ruangan sebelah, ada yang ingin saya bicarakan pada Dev. Weni mengangguk, lalu membawa Yuki, Ellie dan yang lainnya pergi ke kamar sebelah. Setelah Yuki dan yang lainnya pergi, Ryu dan Bram tiba-tiba berlutut di depan Dev. Perubahan yang mendadak ini membuat Dev bingung dan segera memapah Bram dan Ryu untuk berdiri. Paman Bram, Ryu, apa yang sedang kalian lakukan? Dev terlihat sangat bingung. Tuan muda, masalah sudah menjadi seperti ini, sudah seharusnya saya memberitahukan identitas aslimu kepadamu. Ryu menatap Dev dan tiba-tiba meneteskan air mata, lalu perlahan-lahan menceritakan pada Dev tentang identitas aslinya. Dev mendengarkan dengan tenang, meskipun dia sudah memiliki sedikit persiapan mental tapi saat mendengar apa yang dikatakan oleh Ryu, Dev masih merasa terkejut. Ternyata, asumsi Dev tidak salah, identitas aslinya adalah garis keturunan dari keluarga King, ibu kandungnya adalah putri kedua dari keluarga King. Esther King, dan Ryu adalah kepala pelayan dari keluarga King, Bram adalah pengawal pribadi dari ibu kandung Dev. Bab 809. Keluarga King adalah keluarga konglomerat yang tersembunyi, 80% dari anggota keluarga mereka adalah ahli bela diri, dan banyak dari mereka yang memasuki jalur kultivasi abadi, sedangkan ibu Dev sebagai putri kedua dari keluarga King sudah menerima pendidikan terbaik sejak kecil, karena ibu Dev, Esther terlahir dengan kecerdasan alami, kekuatannya tumbuh dengan sangat cepat dan kepala keluarga King juga sangat menyukai ibunya Dev. Namun seiring dengan bertambahnya usia, saat ibu Dev, Esther menginjak usia 20 tahunan dan sedang dimabuk cinta, dia bertemu dengan seorang pria di luar dan menjalin hubungan lalu Esther pun hamil. Tidak disangka, pria itu langsung menghilang saat Esther sedang hamil, meninggalkan Esther yang sedang hamil dan melahirkan Dev seorang diri. Kakek Dev yang mengetahui kalau putrinya hamil di luar nikah dan melahirkan anak tersebut, lalu si pria yang juga melarikan diri, menjadi sangat marah, dia mengutus orang untuk membawa ibu Dev kembali ke keluarga King. Hanya saja, melihat putri kesayangannya sendiri serta cucunya yang begitu imut, kakek Dev tidak menghukum Esther, hanya saja karena kemarahannya di awal kejadian membuat kesehatannya memburuk dan terbaring di tempat tidur. Di saat kakek Dev terbaring di tempat tidur, kakak pertama dari ibu Dev, Navin King, diam-diam meracuni ayahnya untuk membuat kakek Dev mati lebih cepat, dan dia bisa mewarisi segala sesuatu milik keluarga King. Namun pada akhirnya, ibu Dev menyadari hal ini, sayangnya semuanya sudah terlambat, kakek Dev sudah diracuni dan pada saat-saat terakhirnya, dia menyerahkan segel keluarga King kepada ibu Dev. Sedangkan, setelah ibu Dev membawa Dev menemui ayahnya untuk terakhir kalinya, dia melarikan diri dari keluarga King, namun Navin segera mengetahuinya dan menuduh kalau ibu Dev lah yang meracuni ayahnya dan mengutus orang untuk menangkap Dev dan ibunya. Di antara orang-orang yang diutus untuk menangkap ibunya Dev, terdapat Ryu dan Bram, mereka mengejar selama 2 hari 2 malam dan mengepung ibu Dev di dekat kota Surau, di mana pada akhirnya ibu Dev dibawa kembali ke keluarga King, dan Dev sudah dibuang oleh ibunya sendiri di pinggir jalan sejak awal untuk menghindari dia dibawa kembali ke keluarga King. Setelah ibu Dev ditangkap dan Navin mendapatkan segel keluarga King, tapi dia tidak melepaskan ibunya Dev begitu saja, dia menyiksanya setiap hari seolah ingin mencari tahu sesuatu dari mulutnya ibu Dev. Mengenai apa yang ingin diketahui oleh Navin, Ryu dan Bram juga tidak tahu jelas, tapi sudah lebih dari 20 tahun berlalu dan Navin masih belum menyerah, dia tetap saja menyiksa adiknya sendiri. Saat mengatakan kalau ibunya Dev masih disiksa setiap hari hingga saat ini, Ryu tiba-tiba berhenti dan disusul dengan suara tercekat serta isak tangis, Bram juga menangis terseduh-seduh dengan wajah penuh penyesalan. Kalau kami melepaskan nona kedua waktu itu, dia tidak akan mengalami siksaan yang dia alami saat ini, Ryu menangis kencang, wajahnya penuh dengan air mata. Sepasang tangan Dev mengepal dengan erat, meskipun dia belum pernah bertemu dengan ibunya sendiri, tapi saat mendengarkan hal ini, Dev merasa marah hingga tubuhnya sedikit gemetar. Lalu bagaimana kalian bisa menemukanku? Dev bertanya sambil menatap Ryu.
Saat ini, sedikit kebencian terlihat dalam tatapan mata Dev. Perkataan Ryu memang benar, kalau saat itu mereka tidak menangkap dan membawa kembali ibunya, maka ibunya tidak akan mengalami siksaan seperti itu. Ryu menatap mata Dev yang dipenuhi dengan kebencian lalu menghela nafas panjang. Selama bertahun-tahun, sebenarnya saya sangat bingung kenapa nona kedua meracuni Tuan Besar. Saya tidak percaya pada hal itu, jadi 3 tahun yang lalu saya diam-diam pergi ke tempat di mana nona kedua ditahan dan menemuinya. Nona kedua kemudian menceritakan kejadian yang sebenarnya pada saya. Tuan Besar ternyata diracuni oleh anak durhaka itu, Navin, dan nona kedua juga memberitahukan tempat di mana dia meninggalkanmu, meminta saya mencarimu dan melihat apakah kamu masih hidup. Ryu menarik nafas, menyeka air matanya dan melanjutkan perkataannya, seni konsentrasi hati yang saya wariskan kepadamu, lalu cincin pusaka naga yang kamu kenakan saat ini, bukan milik saya mendengar nona kedua mengatakan kalau ini adalah peninggalan ayahmu, sebagai tanda cinta kasihnya kepada nona kedua. Bab 810. Lalu siapa ayah saya? Kenapa ibuku masih dikutung? Sebenarnya apa yang ingin diketahui oleh keluarga King dari ibuku? Dev yang bergejolak meraih pundak Ryu dan bertanya padanya. Dev ingin tahu siapa sebenarnya ayahnya yang tidak bertanggung jawab ini, mengingat penderitaan yang dialami oleh ibunya, Dev sangat membenci pria tidak bertanggung jawab ini. Ryu menggelengkan kepalanya, tidak tahu, nona kedua juga tidak tahu identitas asli dari ayahmu, dan mengenai apa yang ingin diketahui keluarga King dari nona kedua juga tidak mengatakannya. Akhirnya saya pergi ke kota Surau dan mencoba mencari tahu identitasmu saat ini, dan kejadian setelah itu seharusnya kamu juga sudah tahu. Kenapa kamu begitu yakin, kalau anak yang dibuang itu adalah saya? Dev tidak mengerti kenapa Ryu begitu yakin. Ada garis keturunan keluarga King di dalam dirimu, saya bisa langsung mengetahuinya dan tidak mungkin salah. Setelah Ryu mengatakan beberapa kata, dia tiba-tiba terbatuk-batuk dan raut wajahnya menjadi sangat jelek. Kepala pelayan Ryu, Bram yang melihat ini segera memapah Ryu dan menepuk-nepuk punggung Ryu. Ryu, ada apa denganmu? Saya akan membantu memeriksamu. Meskipun Dev sedikit membenci Ryu, tapi saat melihat Ryu seperti ini dia juga bertanya dengan perhatian. Ryu mengibaskan tangannya dan mendudukkan dirinya di kursi, dalam sekejap Ryu tampak bertambah tua dan sepasang matanya tampak lesu. Dev sedikit bingung, kenapa Ryu bisa berubah dalam sekejap dan saat ini dia terlihat seperti orang tua yang akan segera mati. Bram menatap Ryu dengan tatapan sedih, sepertinya dia tahu apa yang terjadi pada Ryu. Tuan muda, sekarang kamu sudah mengetahui identitas aslimu, maka tugas saya bisa dibilang sudah selesai, namun demi memberikan harapan untuk bertahan kepada nona kedua, saya sudah menyebarkan berita telah menemukan dirimu. Saat ini orang-orang dari keluarga King sedang mencarimu kemana-mana, untung saja mereka hanya mengetahui kalau kamu masih hidup dan tidak mengetahui identitasmu saat ini, jadi untuk sementara waktu kamu masih aman. Hanya saja, uhuk. Ryu belum menyelesaikan kalimatnya dan kembali terbatuk-batuk dengan hebat. Kepala pelayan Ryu, biar saya yang mengatakannya, Bram meminta Ryu untuk beristirahat dan dia yang melanjutkan berbicara pada Dev, Tuan muda, meskipun saat ini kamu aman, hanya saja cepat atau lambat mengetahui identitasmu, kamu harus pergi ke Pulau Naga untuk menemukan kristal memiliki harapan untuk bertarung dengan bagaimana kultivator lainnya bisa mendapatkan energi spiritual. Sekarang saya sudah bias memberitahukannya kepadamu, sebagian besar kultivator mendapatkan energi spiritual yang ada pada kristal Spark. Dan ada juga yang mendapatkan kristal naga dan menghisap energi spiritual yang tidak ada habisnya dari kristal naga. Setelah menelan sebuah kristal naga akan terus-menerus memancarkan energi spiritual. Hanya saja kristal naga ini sangat langka, setahu saya tidak banyak orang yang bisa mendapatkan kristal naga, kebanyakan orang mengandalkan kristal Spar. Kristal Spar tidak jauh berbeda dengan batu spiritual, hanya saja energi spiritual yang terkandung dalam kristal Spar beribu-ribu kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan batu spiritual. Saat Bram mengatakan hal ini, Dev baru mengetahui ternyata ada benda-benda seperti kristal Spar dan kristal naga ini. Tidak disangka, ternyata ada benda-benda yang memiliki energi spiritual seperti ini. Sepertinya benda-benda ini jauh lebih berharga daripada batu spiritual, dan bahan obat berharga. Di dunia ini, ada banyak benda yang digunakan para kultivator untuk mendapatkan energi spiritual. Selain kristal naga, kristal Spar, masih ada pil hewan buas. Perlu diingat di tempat yang terpencil, akan ada banyak hewan buas, dan hewan-hewan ini sudah hidup untuk jangka waktu yang sangat panjang. Pil hewan buas akan tumbuh di dalam tubuh mereka. Pil hewan buas ini juga merupakan sumber daya berharga yang bisa membantu kultivasi. Bram meneruskan perkataannya pada Dev. Kalau begitu apakah kristal naga termasuk sebagai pil hewan buas yang dihasilkan oleh naga? Tanya Dev. Bram tercengang lalu mengangguk setelah merenung sejenak, mungkin saja. Bab 811. Bram tidak pernah menyangka akan ada orang yang membandingkan kristal naga dengan pil hewan buas, namun setelah dipikir-pikir memang benar demikian.
kristal naga juga tumbuh di dalam tubuh naga, dan naga juga bisa dikategorikan sebagai hewan, tidak ada salahnya menyebutnya pil hewan buas. Ryu, bukankah sudah sepakat kalau saya harus pergi ke pulau tak bernama saat hari ke-15 bulan ke-7? Kenapa malah bertemu dengan kalian di sini hari ini? Dev bertanya dengan sedikit heran pada Ryu. Ryu membuka mulutnya tapi tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun, sebaliknya Bram menjelaskan, situasi sudah berubah, oleh karena itu kami kembali dari pulau tak bernama dan berniat untuk menghentikanmu. Situasi berubah, Dev mengernyitkan keningnya. Benar, awalnya kepala pelayan Ryu memintamu untuk pergi ke pulau tak bernama saat hari ke-15 bulan ke-7 karena ingin kamu menyelinap ke pulau naga dan mengambil kristal naga, namun orang-orang dari keluarga King tampaknya sudah menebak hal ini, sehingga mereka menyebarkan informasi bahwa di hari ke-15 bulan ke-7, keluarga King akan membuka pulau naga dan siapa saja bisa pergi ke pulau, dengan begitu jumlah orang yang berada di pulau naga akan meningkat besar dan rencanamu untuk mengambil kristal naga secara diam-diam juga akan terganggu. Karena dengan begitu banyak orang pasti akan ada orang yang melihatnya. Raut wajah Bram berubah menjadi serius saat dia mengatakan hal ini. Dev yang mendengarkan hal ini segera merenung, dia akhirnya mengetahui bencana apa yang akan dihadapi olehnya saat Johan mengatakan dia akan mengalami bencana di hari ke-15 bulan ke-7 nanti. Mengambil kristal naga, mudah untuk diucapkan tapi jika benar-benar dilakukan akan sangat sulit, kalau tidak mengapa tidak ada orang lain yang pergi untuk mengambil kristal naga selama bertahun-tahun. Melihat Dev yang merenung, Ryu menghela nafas panjang dan pelan-pelan berkata, Tuan muda, kamu juga tidak perlu terlalu khawatir, keluarga King melakukan ini karena tidak mengetahui identitasmu, kamu bisa pergi ke Pulau Naga bersama orang lain dengan penuh percaya diri besok, dan untuk mengambil kristal naga, saya juga sudah membantumu memikirkannya, saya memiliki sebuah peta dari pulau, dan lokasi yang paling memungkinkan menjadi persembunyian dari naga kembar itu. Ryu berkata sambil mengeluarkan selembar peta dari sakunya dan menyerahkannya kepada Dev sambil gemetaran. Naga kembar. Dev terkejut, dia tidak menyangka ada 2 ekor naga di Pulau Naga. Di Pulau Naga, ada 2 ekor naga, naga api dan naga es, besok adalah hari di mana kedua naga itu akan bertemu, jadi merupakan trari yang paling cocok untuk pergi ke pulau, tapi semua ini hanyalah legenda, tidak ada orang yang benar-benar melihat kedua naga itu, tapi ada banyak hewan eksotis di Pulau Naga, namun bahaya yang menanti juga banyak, kepala pelayan Ryu juga terluka parah demi menggambar peta ini. Bram melirik Ryu dengan ekspresi penuh ketidaktegaan di wajahnya. Bram, Ryu memelototi Bram, jelas dia tidak ingin Bram mengatakan hal ini. Dev menatap Ryu, dan bergegas meraih pergelangan tangan Ryu, Ryu, kamu terluka. Saya akan memeriksamu. Saat Dev memegang pergelangan tangan Ryu, saat seberkas kekuatan spiritual disuntikkan ke dalam tubuh Ryu, raut wajah Dev berubah drastis. Dia menemukan bahwa tubuh Ryu sudah sangat lemah saat ini, dan organ dalam di tubuhnya sudah berhenti bekerja, hanya jantungnya yang masih berdetak dengan lemah. Dev tidak menyangka ternyata Ryu terluka begitu parah, dan dia seketika tertegun. Meskipun dia menghafal isi dari catatan alkimia terhebat, namun tidak ada waktu untuk meramu pil obat saat ini karena tubuh Ryu tidak akan bertahan lama lagi. Sedangkan Ryu sama sekali tidak peduli, saat Dev menyentuhnya, dia menatap Dev dengan aneh. Tuan muda, apakah kamu mengalami kejadian aneh? Kenapa ada aura yang bukan merupakan milikmu di dalam tubuhmu? Ryu bertanya pada Dev. Oh, saya mendapatkan sebuah pedang naga. Dev berkata, lalu melambaikan tangan kanannya dan pedang naga muncul di tangan kanannya, di atas pedang naga terlihat tanda merah yang terlihat jelas, seolah-olah ada darah yang mengalir melaluinya. Kesatuan antara pedang dan manusia. Bram membelalak takjub saat melihat hal ini. Bab 812. Di sisi lain, Ryu malah tersenyum lebar, hahaha, Tuhan benar-benar memberkati Tuan Muda, dengan adanya pedang naga maka peluang Tuan Muda untuk mendapatkan kristal naga akan semakin besar. Baru tertawa 2 kali, Ryu tiba-tiba terbatuk hebat lagi dan mengeluarkan seteguk darah segar. Ryu. Kepala pelayan Ryu. Dev dan Bram bergegas memapah Ryu. Ryu mengibaskan tangannya dan senyuman masih terlihat di wajahnya, Bram, panggil para gadis-gadis itu, ada yang ingin saya sampaikan pada mereka. Bram mengangguk lalu pergi, sementara Dev menatap Ryu dalam diam, nafas Ryu menjadi semakin lemah. Saat ini dan wajahnya dipenuhi dengan lipatan keriput, dia sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Beberapa gadis itu dipanggil Bram dan saat Wenny masuk lalu melihat penampilan Ryu, dia bergegas menghampirinya, Guru, kamu, ada apa denganmu? Wenny sudah mengikuti Ryu selama beberapa bulan, 2 orang itu sudah memiliki ikatan yang dalam, hanya saja alasan kenapa Ryu mengajari Wenny karena Wenny memiliki tubuh kristal es, dan itu dapat membantu Dev. Ryu menatap Wenny dan membelai kepala Wenny dengan lembut, matanya dipenuhi dengan rasa bersalah, demi Dev dia membutuhkan pengorbanan nyawa Wenny. Wenny, maaf, kamu tidak menyalahkanku, bukan?
Ryu mati-matian minta maaf. Dia sudah memberitahu masalah itu kepada Wenny, karena dia membutuhkan persetujuan Wenny atas masalah seperti ini. Wenny menggelengkan kepalanya, semua ini adalah pilihanku sendiri, saya tidak menyalahkan guru. Tatapan mata Ryu menyapu ke arah gadis-gadis lainnya lalu akhirnya menatap Yuki, jangan lupa hal yang kalian janjikan padaku, saya berharap kalian bisa melakukannya. Beberapa gadis itu mengangguk, terutama Yuki dengan tatapan matanya yang sangat tegas, dia tahu kalimat itu ditujukan kepada dirinya. Yuki memiliki tubuh roh api, kebetulan bisa membantu Dev, kalau bertemu dengan naga es dan naga api di Pulau Naga, mengandalkan kekuatan Dev saja untuk mendapatkan kristal naga akan sedikit sulit, karena dua ekor naga ini memiliki tubuh yang sangat dingin dan yang satu lagi memiliki panas yang menyengat. Namun dengan adanya Yuki dan Wenny, asalkan mereka mau berkorban untuk Dev maka Dev akan mempunyai kesempatan paling baik untuk mendapatkan kristal naga. Wajah Ryu dipenuhi dengan senyuman, akhirnya saya sudah bisa menghadapi nona kedua dan bisa bertemu dengan tuan besar. Setelah berkata, Ryu perlahan-lahan memejamkan matanya. Guru. Ryu. Kepala pelayan Ryu. Saat ini ruangan seketika dipenuhi dengan kesedihan, dan kebencian Dev terhadap Ryu sudah lenyap sejak lama. Dev menggenggam peta yang ada di tangannya dengan erat, ini adalah sesuatu yang Ryu berikan dengan menukarkan nyawanya, meskipun dia belum tiba di Pulau Naga, namun dia sudah bisa menebak lokasi yang berbahaya di Pulau Naga. Dalam kondisi seperti itulah, Ryu memetakan jalur sedikit demi sedikit untuk dirinya. Air mata menetes dari sudut mata Dev, tapi saat ini tatapan Dev menjadi jauh lebih tegas lagi. Keluarga King, saya pasti akan membuat kalian membayar harga atas penderitaan yang sudah dialami oleh ibuku. Dev menatap keluar jendela ke arah laut yang tak berujung, dan dirinya sedang mengalami perubahan. Setelah mengurus mayat Ryu, semua orang kembali ke penginapan lagi. Hanya saja tidak ada yang berbicara, suasananya terasa sangat menyedihkan, terutama Wenny yang matanya sudah bengkak karena terus menangis. Dev, perjalanan ke Pulau Naga besok tergantung pada keberuntunganmu sendiri, untuk mencegah keluarga King memperhatikanmu, saya tidak boleh pergi bersama denganmu, dan melindungimu. Bram menepuk pundak Dev dan berkata, Paman Bram, tenang saya pasti akan mengambil kristal naga dan bertambah kuat, saya akan membunuh keluarga King dan menyelamatkan ibuku. Dev berkata dengan tegas. Di saat beberapa orang itu hendak pergi beristirahat, tiba-tiba puluhan orang menyerbu masuk ke dalam penginapan dan wajah mereka terlihat garang. Bab 813. Orang yang memimpin adalah Erik. Saat ini raut wajah Erik terlihat sangat garang dan dia langsung berteriak begitu dia masuk, blokir semua pintu keluar, jangan biarkan beberapa gadis sialan itu kabur, di kota Lamar belum pernah ada yang berani memukulku, setelah menangkap beberapa gadis itu, saya akan membiarkan kalian bersenang-senang dengan mereka dulu. Baik. Mendengar perkataan Erik, tatapan puluhan orang yang ada di belakangnya bersinar lalu bergegas memblokir semua pintu keluar di penginapan. Tuan muda Erik, ada apa ini? Kenapa kamu begitu marah? Saat ini, manajer penginapan itu bergegas menghampiri dan mengeluarkan sebatang rokok untuk diberikan kepada Erik. Nyinggir, ada beberapa gadis yang memukulku dan sekarang sedang menginap di penginapanmu, saya akan mencari beberapa orang itu. Erik mendorong manajer itu dan membuat manajer itu terlihat canggung. Namun Erik adalah putra dari orang terkaya di kota Lamar, manajer itu tidak bisa menyinggungnya, dia hanya bisa tersenyum dan berkata, di daerah kota Lamar ada orang yang berani memukul Tuan Muda Erik, itu sama saja dengan bosan hidup, Tuan Muda Erik bisa memberitahukan nama mereka kepada saya akan meminta orang untuk memeriksa di kamar mana mereka menginap. Erik yang disanjung oleh manajer ini merasa sangat nyaman dan kemarahan di hatinya mereda cukup banyak lalu berkata, saya mana tahu siapa nama mereka, tapi kamu pergi dan bawakan daftar pendaftaran tamu kalian kemari, lihat ada berapa banyak gadis yang menginap di penginapan, lalu panggil semuanya keluar. Manajer yang mendengar itu seketika berkeringat dingin, ada ratusan orang yang menginap di penginapannya, hanya wanita saja sudah ratusan orang, jika memanggil semuanya keluar bukan hanya akan membuat kekacauan, tapi juga akan berdampak pada reputasi penginapannya, namun Erik sudah berkata demikian dan manajer itu juga tidak bisa tidak melakukannya. Di saat manajer itu merasa serba salah, tatapan Erik menyapu pada Yuki dan yang lainnya yang ada di lantai 2, tatapannya seketika bersinar, itu mereka, jangan biarkan mereka kabur. Erik memimpin lalu mengejar ke lantai 2 disusul dengan puluhan preman yang ada di belakangnya. Awalnya, kematian Ryu sudah membuat Dev serta Yuki dan yang lainnya merasa sangat sedih, sekarang Erik tiba-tiba datang untuk mencari mereka, baik Yuki maupun Ellie, terutama Wenny memancarkan aura membun yang meledak dari tubuh mereka. Merasakan aura pembunuh dari tubuh para gadis-gadis itu Dev merasa ngeri, dia benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi dalam beberapa hari ini, kenapa Yuki tiba-tiba menjadi begitu kuat, lalu kekuatan Ellie juga jelas bertambah pesat.
Dengan beberapa gadis seperti mereka, menghadapi puluhan orang yang dibawa oleh Erik hanya membutuhkan waktu beberapa menit, mereka sama sekali tidak berada di tingkatan yang sama. Dev, kamu kembalilah ke kamar, tidak perlu menangani masalah ini, hari ini saya akan melampiaskan kekesalanku. Yuki berkata pada Dev, raut wajahnya menjadi muram saat dia melihat Erik membawa orang datang kemari. Dev ragu-ragu sejenak, namun pada akhirnya dia tetap kembali ke kamar. Dengan adanya Weni, Dev tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan mereka, sekarang kemampuan Weni sepertinya sudah setara dengan seorang Grandmaster tingkat 7. Hanya dengan Weni seorang saja puluhan preman itu sudah tidak menjadi lawannya, apalagi ditambah dengan Ellie dan Yuki. Bram membawa Elena kembali ke kamar, karena pertarungan seperti ini tidak membutuhkan campur tangan Bram, dan Elena juga tidak memiliki kemampuan bela diri. Dalam situasi seperti ini teknik pesona miliknya juga tidak berguna, jadi sebaiknya kembali ke kamar saja. Erik membawa orang dan mengejar ke lantai 2, dia menemukan Yuki dan beberapa gadis itu tidak kabur, malah berdiri diam di sana seolah sedang menunggu dirinya. Erik melirik Yuki dan yang lainnya dengan tatapan penuh nafsu dan berkata, nyali kalian cukup besar, berani memukulku dan tidak melarikan diri, berani menginap di sini, kalian benar-benar mengira dengan sedikit keahlian kalian, saya tidak bisa melakukan apapun terhadap kalian. Tiga wanita itu menatap Erik dengan marah, kalau tatapan mata bisa membunuh seseorang maka saat ini Erik pasti sudah mati berkali-kali. Bab 814. Aduh, jangan menatapku dengan tatapan seperti itu, saya akan ketakutan. Erik tertawa menghina dan berjalan ke hadapan Yuki dengan berani, dia mengulurkan wajahnya untuk menyentuh pipi Yuki, dia mungkin sudah lupa dengan adegan saat dia dipukuli di pantai tadi. Kalau tidak ingin kehilangan tanganmu, segera pergi dari sini. Yuki berkata sambil menatap Erik dengan dingin. Erik tercengang, tangannya yang terulur berhenti sejenak dan kemudian menyeringai, sialan, temperamenmu cukup kuat juga, apa kamu tidak melihat puluhan bawahan yang ada di belakangku? Kamu malah berani mengancamku, sebentar lagi saya pasti akan menelanjangi kalian dan melemparkan kalian di jalanan, saat itu saya mau lihat apakah mulutmu masih bisa sekeras ini. Setelah berkata, Erik melambaikan tangannya dan kemudian dia sendiri melangkah mundur, mungkin dia takut Yuki akan benar-benar menyerangnya. Bam-bam. Puluhan orang yang dibawa oleh Erik mengerumuni Yuki dan yang lainnya. Saat ini, banyak orang yang berada di lantai 2 membuka pintu kamar mereka, dan mereka menonton pemandangan di depan mereka seperti menonton keramaian. Perlu diingat orang-orang yang tinggal di sini kebanyakan adalah ahli bela diri yang bersiap untuk pergi ke Pulau Naga besok, tingkatan paling rendah juga setidaknya seorang Grandmaster, jadi mereka sama sekali tidak takut pada Erik. Gadis kecil, apakah butuh bantuan? Asalkan kamu menemani kakak semalam, kakak bisa menghabisi sekelompok pecundang ini dengan satu tangan, ya. Seorang pria berjanggut lebat menjulurkan tubuhnya keluar dari pintu dan menatap Yuki dan yang lainnya dengan ekspresi cabul. Benar, jangankan satu tangan, dengan satu jari saja saya bisa menguris sekelompok pecundang ini, asalkan adik kecil bersedia menemani kakak minum beberapa gelas. Seorang pria kurus dan bermulut runcing juga angkat bicara. Adik kecil, katakan saja, maka kami akan menghabisi sekelompok pecundang ini untukmu. Benar, asalkan adik kecil mau menemani kami bersenang-senang. Dengan seseorang yang memulai, ahli bela diri lainnya juga mulai mengolok-olok, tanpa menganggap serius Erik dan yang lainnya sedikit pun. Kali ini, Yuki dan yang lainnya tidak marah, sebaliknya Erik merasa sangat kesal, ini adalah kota Lamar, ini adalah wilayahnya, tapi tidak disangka orang-orang ini malah tidak menganggap serius dirinya. Perlu diingat dia membawa puluhan orang bersamanya, lantas para tamu yang menginap ini sama sekali tidak takut. Bajingan, tutup mulut kalian dan kembali ke kamar kalian masing-masing, apa kalian tahu siapa saya? Ayahku adalah orang terkaya di kota Lamar, kalian berani mengolok-olokku, percaya tidak saya bisa menel kalian semua. Erik sangat marah, dia mengambil parang dari tangan salah satu anak buahnya lalu mengayunkannya 2 kali dengan penuh semangat. Hahaha. Melihat penampilan Erik, para ahli bela diri yang mengolok-oloknya tiba-tiba tertawa keras. Bagi mereka para ahli bela diri, orang terkaya di kota Lamar itu tidak ada apa-apanya, perlu diketahui seorang master bisa mendominasi kekuasaan di satu sisi, apalagi di sini ada Grandmaster dan Great Grandmaster. Kepala keluarga-keluarga Sentosa dan keluarga Vilan di Provinsi Chana hanya bergelar seorang master, tapi keluarga mana yang kekayaannya tidak melebihi orang terkaya di kota Lamar? Sekarang Erik mengatakan hal seperti ini pada sekelompok ahli bela diri, jelas-jelas merupakan sebuah lelucon. Erik melihat orang-orang itu sama sekali tidak takut malah berani menertawakannya, membuat wajah Erik memerah karena kesal, sepasang matanya seperti terbakar. Kalian tunggu saja, setelah saya menghabisi 3 gadis ini, saya akan menghabisi kalian. Erik berkata dan menggertakkan giginya. Setelah Erik selesai bicara, dia melihat seorang pemuda yang mengenakan setelan jas sambil membawa kipas lipat berjalan mendekat, dan di belakang pemuda itu ada seorang lelaki tua.
Dev sedang menonton adegan itu dari dalam kamar, dan saat dia melihat pemuda yang memegang kipas lipat itu dia langsung mengenali pemuda itu, dia adalah Tuan Muda Robbie yang dia temui di restoran tadi. Saya khawatir kamu tidak memiliki kesempatan untuk menghabisi 3 orang gadis ini lagi. Tuan Muda Robbie berkata sambil menatap Erik dengan tatapan jijik. Bab 815. Erik melirik Tuan Muda Robbie, dan berkata dengan raut wajah dingin, kamu ingin membantu mereka. Saya beritahu padamu, ayahku adalah... Erik belum sempat menyelesaikan perkataannya, namun lelaki tua di belakang Tuan Muda Robbie tiba-tiba melambaikan tangannya dan membuat tubuh Erik terbang terhempas sejauh beberapa meter ke belakang. Dia jatuh dari lantai 2 ke lantai 1 dan menabrak lantai di lantai 1 dengan keras, seluruh lubang di tubuhnya mengeluarkan darah, dan raut wajahnya sangat suram, dia mati dengan sangat menyedihkan. Saat ini puluhan bawahan yang dibawa oleh Erik yang melihat kejadian itu ketakutan dan mulai kabur satu persatu, dan dalam sekejap mereka menghilang tanpa jejak. Tuan Muda Robbie mengamati sekelilingnya, dan para ahli bela diri yang tadi mengolok-olok saat ini juga kembali masuk ke kamar mereka, bisa dilihat mereka sangat takut pada orang yang ada di hadapannya. Halo, nama saya Robbie Tantra. Robbie mengulurkan tangannya kepada Yuki, tapi yang dia dapatkan hanyalah lirikan malas dari Yuki dan yang lainnya. Awalnya mereka bertiga berniat melampiaskan kekesalan mereka pada Erik dan rombongannya, tapi tidak disangka Robbie muncul dan berlagak hebat, membuat mereka bertiga kehilangan kesempatan untuk melampiaskan kekesalan mereka. Melihat hal ini Dev berjalan keluar dari kamar, dan setelah melirik Robbie, dia menarik tangan Yuki dan Ellie lalu berkata, ayo, kita kembali ke kamar. Wenny mendengus kesal pada Robbie lalu mengikuti Dev dan yang lainnya kembali ke kamar. Robbie tercengang, melihat Dev membawa Yuki dan yang lainnya masuk ke kamar lalu menutup pintu kamar, tatapan matanya menyipit. Tuan Muda. Lelaki tua yang ada di belakang Robbie berkata dengan suara pelan. Robbie mengibaskan tangannya, sesuatu yang saya sukai, tidak akan bisa kabur, ini sudah terlalu larut, kita bicarakan lagi besok. Robbie berbalik lalu pergi. Di dalam kamar, wajah Ellie memerah dan dia menepis tangan Dev, tadi Dev meraih tangannya dan tangan Yuki secara bersamaan, membuat jantung Ellie berdegup kencang dan nyaris melompat keluar. Maaf, saya hanya refleks tidak bermaksud apa-apa. Melihat wajah Ellie yang memerah, Dev segera menjelaskan. Ellie menggelengkan kepalanya, namun dia diam-diam mencuri pandang ke arah Yuki, dia takut Yuki akan cemburu. Hanya saja saat ini Yuki sedang tercengang dan tidak memberikan reaksi apapun. Yuki, ada apa denganmu? Dev juga menyadari ada yang tidak beres pada Yuki dan bertanya padanya. Tidak apa-apa, Yuki segera menggelengkan kepalanya. Oh iya, bukankah Ryu berpesan sesuatu kepada kalian? Apa yang kalian janjikan padanya? Saat ini Dev tiba-tiba teringat pada ucapan Ryu sebelum meninggal. Tidak ada, hari sudah laut, kamu istirahatlah, kami juga mau beristirahat. Yuki mendorong Dev keluar dari kamar. Saat ini, Elena juga sudah kembali ke kamar, suasana menjadi sangat tertekan saat 4 gadis itu berada di dalam satu kamar. Tidak ada yang berbicara, hanya terdengar suara nafas satu sama lain. Setelah sesaat, Yuki baru berbicara, Ellie, kalau terjadi sesuatu padaku, saya berharap kamu bisa membantuku menjaga Dev. Yuki, jangan bicara sembarangan, bukankah kepala pelayan Ryu sudah mengatakan tidak pasti kalian harus mengorbankan diri, mungkin Dev sendiri bisa mendapatkan kristal naga tanpa membutuhkan bantuan kalian. Ellie menghiburnya. Yuki tersenyum, dia tahu Ellie sedang menghibur dirinya. Ellie, hidup dan mati sudah ditakdirkan, saya tidak pernah menyangka tubuhku adalah tubuh roh api, hanya saja karena sekarang sudah seperti ini, maka saya bersedia berkorban untuk Dev, tanpa penyesalan. Yuki tersenyum, namun senyumannya sedikit menyedihkan. Saat ini, 4 gadis itu tidak lagi berbicara, hanya saja Elena tidak mengerti daya tarik apa yang dimiliki oleh Dev, sampai-sampai para gadis ini bersedia mengorbankan nyawa mereka.